Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Bani Adam atau setiap manusia itu pernah atau tidak luput dari kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini bahwasanya setiap umat manusia ini tidak ada atau tidak akan pernah luput dari perbuatan salah, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita terlanjur melakukan perbuatan tersebut, maka solusi terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah menyesali perbuatan kita, beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita ini sepenuh isi perut bumi ataupun setinggi langit ataupun sepenuh perut bumi dan setinggi langit, dan merupakan salah satu tanda kesempurnaan agama kita bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa fartulaka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya Bani Adam, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'ala as-samaa thumma astaghfarani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, maka setinggi langit, dan kemudian engkau beristighfar atau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak pedulikan lagi. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani wa la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh perut bumi, dan engkau berjumpa denganku dan tidak menyekutukanku dengan apapun, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh perut bumi itu pula ampunanku kepadamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak Adam yang memohon ampun atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, maka ketika ia memohon ampun kepada Allah walaupun dosanya sepenuh isi langit dan bumi, maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Tetapi masyaallah muslimin, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ada salah satu golongan yang mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan tersebut? Golongan yang mendapatkan pengecualian dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afi illa al-mujahirin." Setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali al-mujahirin, yaitu orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-barihah kadza wa kadza. Sesungguhnya di antara termasuk orang yang jujur atau orang yang berterus terang dalam melakukan perbuatan dosa adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibnya, kemudian pada pagi harinya ia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya tadi malam aku telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan hadis ini, mungkin kita merasa atau terdengar aneh. Kenapa orang yang jujur dalam berbuat dosa malah orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita tahu bahwa jujur merupakan salah satu sifat terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kenapa ketika kita jujur dalam melakukan
Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, setidaknya ada salah satu alasan penting kenapa jujur dalam hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita jujur dan menceritakan dosa yang kita lakukan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan terbukanya perbuatan dosa yang serupa dalam lingkup yang lebih luas. Dan ketika suatu kemungkaran kita umbar dan dianggap begitu saja, dianggap biasa, maka insya Allah akan melahirkan selanjutnya gerakan-gerakan masif yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang serupa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seperti dalam kehidupan kita, korupsi, riba, mabuk-mabukan, menggunjing atau perzinahan, kemudian perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat lainnya mungkin terasa biasa terdengar di telinga kita. Misalnya, ketika seseorang dengan jujurnya berkata, dulu aku terbiasa dengan mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, minum khamar, dan bahkan aku telah berzina. Kemudian aku menyesali perbuatan-perbuatanku dan aku bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah aku yang seperti ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bayangkan seandainya perkataan ini didengar oleh orang lain, dan bayangkan seandainya perkataan ini diucapkan atau keluar dari seorang guru dan disampaikan kepada muridnya. Bayangkan seandainya perkataan ini dikeluarkan atau diucapkan oleh seseorang menjadi panutan kita saat ini, dan kemudian pada suatu kemungkinan perbuatan atau perkataan ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan munculnya generasi-generasi baru dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat karena hal tersebut dianggap sesuatu yang biasa. Dan misalnya seorang murid yang telah mendengar dari seorang gurunya perkataan demikian, kemudian dia suatu ketika ia terjebak atau ia terjerumus dalam perbuatan dosa, mungkin dia akan mengatakan, dulu guruku juga pernah seperti ini. Jadi hal tersebut sudah dianggap biasa. Oleh karenanya masyaallah muslimin rahimakumullah, tindakan orang tersebut, tindakan orang ini mungkin ia mengatakannya dengan secara jujur dan ikhlas. Tetapi apa masyaallah muslimin, akibat yang dikeluarkan oleh kejujuran tersebut, akibat yang dihasilkan oleh kejujuran itu akan mencetak pelaku-pelaku baru dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwa barang siapa yang berbuat dosa, kemudian dosa tersebut diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan pahala dari dosa tersebut dan akan mendapatkan pahala dosa dari orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan musaffin ujurihim syai'un." Barang siapa yang melakukan sunnah hasanah atau melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam agama kita, kemudian diikuti oleh orang setelahnya melakukan perbuatan baik tersebut, maka baginya pahala kebaikan dan pahala kebaikan orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un. Dan barang siapa yang melakukan sunnah sayyi'ah, melakukan suatu perbuatan buruk dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya dengan melakukan perbuatan tersebut, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang melakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, artinya apa? Artinya ketika seseorang atau ketika kita melakukan kemungkaran dan kemudian kita memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak menceritakan perbuatan dosa yang kita lakukan, maka insya Allah secara langsung kita telah menutup jalan sunnah sayyi'ah atau jalan dosa jariah atau dosa yang akan mengalir selama dosa tersebut dilakukan oleh orang-orang setelah kita. Oleh karenanya, apalah artinya jika kita sudah
terlanjur untuk melakukan perbuatan dosa, kemudian kita menceritakan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain, itu tidak akan berarti jika perilaku kita tersebut selanjutnya akan mencetak generasi-generasi untuk melakukan perbuatan dosa yang serupa dengan apa yang kita lakukan. Oleh karenanya di akhir khutbah ini mungkin atau sudah pasti ya, kita semua yang hadir di sini pernah melakukan perbuatan dosa, tetapi jalan yang terbaik adalah kita jangan pernah menceritakan dosa yang telah kita lakukan kepada orang lain, karena hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar lagi dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Dan segera kita menyesali dosa-dosa tersebut tanpa harus menceritakannya kepada orang lain, bertaubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian, lalu bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahu ihsanin ila yaumiddin wa Allahumma ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma irfa'na al bala wal wabaa wal fahsya wasyarari wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril bilad ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaa'ib dunya wad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika